Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi yang ada di market kripto secara keseluruhan. Jadi kita lihat untuk market kapital hari ini secara keseluruhan di dunia kripto mengalami penurunan sebesar 4,11%. Jadi kita lihat dalam 24 jam terakhir total kapitalisasi market kripto itu ada di angka 2,43 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Fear and Greed Index hari ini secara psikologi ada di angka 33 atau fear atau ketakutan. Berarti banyak trader maupun investor yang hari ini mengalami ketakutan secara psikologis untuk masuk ke market kripto, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk Bitcoin hari ini mengalami penurunan dalam 24 jam terakhir sebesar 1,39%, diperdagangkan di angka 67.998 US dollar, teman-teman. Sementara untuk Ethereum juga mengalami penurunan sebesar 1,49%, diperdagangkan di angka 2055 US dollar. Nah, kemudian untuk XRP kita lihat hari ini menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Ini turun 1,96%. Jadi hari ini kita lihat harga XRP diperdagangkan di angka 1,38 US dollar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus membahas tentang XRP. Jadi kalau kita lihat di sini XRP ini kita rubah dulu, teman-teman, ke bahasa Indonesia supaya kita bisa enak melihat analisanya nanti. Jadi kita lihat untuk XRP kalau secara rupiah ini harganya ada di angka 23.493 rupiah, teman-teman. Bentar, saya rubah dulu. Oke, jadi kita lihat di sini XRP diperdagangkan di angka 1,38 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya ini kita lihat ada di angka 84,89 miliar US dollar, teman-teman. Ini kapitalisasi pasarnya menempati peringkat kelima di CoinMarketCap, teman-teman. Kemudian juga kita lihat di sini untuk volume dalam 24 jam terakhir, kita lihat di sini untuk volume transaksi ini mengalami kenaikan 17,83%, ada di angka 1,56 miliar US dollar, teman-teman. Untuk supply maksimal 100 miliar XRP dan supply yang beredar 61,34 miliar XRP. Kemudian kalau kita lihat untuk yang berikutnya, harga tertinggi sepanjang masa, jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018, XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, berarti harga hari ini 1,38 ini sedang diskon 64% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita lihat mengapa harga XRP mengalami penurunan, teman-teman. Jadi kita akan lihat di TLDR-nya ini. Jadi XRP ini turun 2,34% menjadi 1,38 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar kripto yang secara umum melemah karena adanya aksi jual resiko yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik. Ini kalau menurut saya ketegangan geopolitik yang ada di Timur Tengah, teman-teman, di mana kita tahu bahwa Amerika Serikat
dan Iran itu sampai hari ini masih mengalami peperangan atau melakukan pertempuran. Jadi tidak ada katalis spesifik terkait koin ini yang terlihat dalam data yang tersedia. Jadi pergerakan ini konsisten dengan beta pasar negatif, teman-teman. Jadi pada intinya adalah bahwa pendorong utama penurunan harga ini adalah adanya penurunan pasar secara keseluruhan. Jadi Bitcoin turun 1,76% setelah ultimatum 48 jam Presiden Donald Trump kepada Iran terkait Selat Hormuz, itu memicu kepanikan resiko menyebabkan likuidasi pasar sebesar 299 juta US dollar, teman-teman. Pada saat yang sama, ETF Bitcoin Spot mengalami arus keluar selama 3 hari berturut-turut melebihi 300 juta US dollar yang menurunkan sentimen institusional. Jadi XRP yang memiliki korelasi tinggi dengan sentimen pasar ini bergerak sejalan. Jadi apa artinya ini, teman-teman? Artinya bahwa penurunan XRP ini bukan merupakan sebuah kejadian terpisah, melainkan bagian dari peristiwa penghindaran resiko makro yang mempengaruhi semua aset kripto. Jadi yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor bahwa meredanya ketegangan di Timur Tengah atau perubahan arus masuk ETF yang positif itu akan dapat menstabilkan harga, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat secara tren, teman-teman. Jadi kita akan lihat dulu tren jangka pendek dan tren jangka panjang dari XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, secara untuk tren jangka pendek, ini trennya tren penurunan karena harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Dan tren jangka panjang juga sama, trennya tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari di garis kuning ini, teman-teman. Jadi harga berada di sini, jadi secara jangka panjang trennya masih tren penurunan. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView, kita lihat di Binance naik tipis 0,29%, XRP diperdagangkan di angka 1,38 US dollar. Namun untuk sinyal dari moving average, sinyalnya adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat. Sementara untuk osilator netral. Kemudian kalau moving average ini digabungkan dengan osilator, sinyal hari ini berdasarkan analisa dari TradingView, sinyalnya adalah sinyal sell atau penjualan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.